Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirwandari dari kelas 1B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan periode S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bacaan saya di sebuah artikel, yakni yang pertama mengenai filsafat yang ditulis oleh Kamal Tabrani dari situs Serupa ID, dan artikel yang kedua berjudul Filsafat Manusia yang ditulis oleh Nopi Fajar Prasetyo, seorang alumnus antropologi di Universitas Penjajaran yang berpengalaman di bidang consumer research dan kini aktif sebagai strategic planner di multinasional FMCG dari situs Auronesia. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian filsafat, pendapat para ahli, ciri-ciri filsafat, dan metode filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya, melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan, pemikiran, serta prinsip dan keyakinan. Adapun dalam segi makna, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kita beralih ke pandangan beberapa ahli mengenai pengertian filsafat. Yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bertrand Russell menyatakan filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, namun tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berling mengungkapkan filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Karl Popper mengatakan, kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis. Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercangkup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama metafisika, etika, agama, dan antropologi. Pejuai Wichatnah berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Noto Nagoro berpendapat bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Sangka menurut Riyakara, filsafat adalah refleksi yang mendalam tentang penyebab di sana dan melakukan refleksi dari realitas jauh ke dalam mengapa penghabisan itu. Sekarang kita membahas ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Afadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni universal, menyeluruh, radikal, mendasar, dan sistematis, yakni mengikuti pola dan metode berpikir yang runtun dan logis meskipun spekulatif. Kemudian metode filsafat. Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri, sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat, berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan manusia dan filsafat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa tujuan mempelajari filsafat manusia. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada suatu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya. Dengan demikian, filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Kefilsafatan tentang manusia
Jika kita melihat segi adanya manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani yang non-intuitif, supranatural, dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan, karena pengamatan disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Kita beralih ke pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Diungkapkan oleh Plato bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan. Dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai tahapan tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang, akan tetapi di dalam perkembangan tersebut tidak dapat disimpulkan finalitasnya, terutama yang menyangkut kesempurnaan pemikirnya. Perkembangan pemikiran tentang manusia menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk menemukan hakikat manusia. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan semoga dapat bermanfaat bagi pembacanya. Satirul Andari pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.